Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arina Mustafia, NIM 1861239, selaku Ketua Tim Bidang Manajemen Pemasaran. Dan saya Yogi Permana Putra, NIM 1861290, selaku anggota 1. Dan saya Tasya Nadifa, NIM 1861258, selaku anggota 2. Kami mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen STIE PGRI Dewantara Jombang akan memaparkan materi tentang rencana pemasaran mobil listrik serta rekomendasi komunikasi integrasinya. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan terkait sejarah mobil listrik. Kendaraan listrik adalah kendaraan yang menggunakan motor listrik sebagai tenaga penggeraknya dan baterai sebagai penyimpan energi listriknya, di mana kendaraan listrik sebenarnya sudah ada sejak tahun 1800-an. Pada tahun 1828, seorang bernama Ernest Dietrich yang berasal dari Hungaria berhasil membuat prototipe awal sebuah mesin dengan tenaga listrik yang kemudian pada tahun 1897 mobil listrik mulai digunakan sebagai kendaraan komersial di Amerika Serikat, khususnya di kota New York, sebagai angkutan umum yaitu taksi, di mana taksi tersebut dibuat oleh Electric Carriage and Wagon Company Philadelphia yang kemudian diikuti oleh beberapa perusahaan di Amerika Serikat pada awal abad yang ke-20. Di antaranya Anthony Electric, Baker, Columbia, Edison, Rochley State, Barker, Riker, Melbourne. Kemudian pada tahun 1902, Woods Motor Vessel Co. berhasil memproduksi sebuah mobil listrik yang diberi nama Patent. Mobil listrik ini mampu dipacu sampai dengan kecepatan 14 mil per jam dan dapat menempuh jarak sejauh 18 mil. Pada tahun 1970-an, sebuah mobil listrik dengan nama City Car yang berkecepatan maksimum 49 mil per jam mampu menempuh jarak sejauh 60 mil dan mulai diproduksi secara massal. Berdasarkan sejarah yang ada, mobil listrik sebenarnya telah lebih dahulu populer dibandingkan dengan mobil bermesin pembakaran dalam. Namun kepopulerannya semakin meredup karena kalah dengan teknologi mesin pembakaran dalam yang semakin maju, terutama pada bagian starter listriknya. Ditambah lagi dengan kemampuan mobil berbahan bakar bensin yang dapat menempuh jarak yang lebih jauh. Akibatnya, kepopuleran mobil listrik kian meredup dan secara total menghilang dari pasaran, terutama di pasaran Amerika Serikat yang awalnya sangat potensial di era 1930-an. Pada tahun 1970-an dan 1980-an terjadi krisis energi di mana saat itu pamor mobil listrik kembali naik dan digadang-gadang menjadi transportasi hemat energi dan ramah lingkungan. Terlebih lagi, mobil listrik menawarkan kenyamanan dan teknik pengoperasian yang relatif mudah dan tidak dapat dicapai oleh kendaraan bermesin bensin pada saat itu. Mobil listrik Mitsubishi mulai dijual di Hong Kong pada bulan Mei 2010 dan di Australia mulai Juli 2010. Di Indonesia sendiri, perkembangan untuk mobil listrik masih belum begitu mengeliat, namun di Indonesia sudah mulai untuk ikut mengembangkan teknologi mobil listrik seperti yang telah dilakukan Universitas Indonesia dengan membuat prototipe small hybrid electric dalam rangka mendesain mobil listrik nasional. Untuk mengembangkan mobil listrik di Indonesia, Universitas Indonesia memilih konsep untuk mengembangkan mobil listrik dengan Type City Car. Pemilihan tipe ini akan memiliki peluang pasar yang besar sehingga break-even point (BEP) akan dengan cepat tercapai. Adapun desain mobil listrik nasional yang dikembangkan adalah hasil karya Universitas Indonesia yang bekerja sama dengan Badan LIPI. Dalam proses perkembangan proyek mobil listrik di Indonesia juga didukung dengan adanya aturan soal mobil listrik. Di antaranya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor berbasis baterai yang disahkan pada tanggal 12 Agustus tahun 2019. Regulasi ini menjadi landasan utama dari berbagai aturan turunan terkait pengembangan di Indonesia. Sebenarnya Indonesia mempunyai keunggulan dalam pengembangan industri kendaraan listrik, yaitu sebagai produsen terbesar di dunia bahan baku baterai dari nikel. Menurut Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Indonesia akan memiliki industri baterai litium kendaraan listrik pada tahun 2023. Indonesia akan menjadi pemain kunci dalam rantai pasok industri kendaraan mobil listrik karena Indonesia mempunyai 85% material yang dibutuhkan seperti nikel, bauxite, timah, tembaga hingga karet. Lalu yang berikutnya, kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh mobil listrik. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, mobil listrik memiliki komponen yang lebih sedikit dibandingkan mobil konvensional. Lalu yang kedua,
Mobil listrik ini ramah lingkungan karena bahan yang digunakan tidak banyak menimbulkan polusi seperti mobil konvensional. Lalu untuk kelemahannya, yaitu yang pertama, harga jual mobil listrik yang relatif lebih mahal dibandingkan mobil konvensional. Lalu yang kedua, waktu yang dibutuhkan dalam proses pengisian baterai cukup lama sehingga kurang cocok untuk perjalanan jarak jauh. Selain tentang kelebihan dan kelemahannya, terdapat juga permasalahan utama pengembangan mobil listrik di Indonesia, diantaranya yang pertama, pasar di Indonesia belum begitu familiar dengan mobil listrik. Lalu yang kedua, daya beli masyarakat Indonesia yang masih rendah untuk menjangkau harga mobil listrik yang relatif lebih mahal. Lalu yang ketiga, permasalahan ketersediaan baterai yang masih jarang. Lalu yang berikutnya kami akan membahas analisis. Adapun analisis yang pertama kami bahas yaitu analisis perencanaan pemasaran yang berisi tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Untuk segmentasinya di sini kita dibagi menjadi 3, yaitu geografis, demografis, dan psikografis. Untuk segmentasi geografisnya memiliki infrastruktur jalan yang memadai ke depannya. Lalu yang untuk demografisnya, konsumen yang memiliki penghasilan kategori tinggi. Lalu yang ketiga, segmentasi psikografis, konsumen yang memiliki kesadaran kelestarian lingkungan. Lalu yang berikutnya adalah targeting. Untuk target pemasaran produk mobil listrik di Indonesia adalah konsumen yang tinggal di kota-kota besar di Pulau Jawa dengan tingkat perekonomian di atas rata-rata dan memiliki kesadaran kelestarian lingkungan. Untuk positioningnya yaitu harga yang ditawarkan mobil listrik lebih tinggi dibandingkan mobil konvensional yang terbilang murah namun berkualitas rendah. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan analisis yang kedua, yaitu analisis stakeholder, di mana industri mobil listrik di Indonesia harus mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, investor, konsumen, pemasok, dan juga pihak lainnya. Karena tentunya akan mendapatkan perlawanan dari industri mobil konvensional yang sudah berdiri kokoh sebelumnya karena dianggapnya sebagai ancaman yang serius. Bahkan jika industri mobil listrik di Indonesia semakin berkembang, tentu akan mendapatkan perlawanan secara lokal, nasional, bahkan di dunia internasional karena mengingat kebijakan dari politik di beberapa negara selaku penyedia bahan bakar mobil konvensional. Baik, untuk poin analisis selanjutnya yaitu analisis konsumen. Untuk mengembangkan industri mobil listrik di Indonesia, perlu adanya riset pasar yang digunakan sebagai patokan untuk melihat potensi pasar dari mobil listrik. Berdasarkan beberapa hasil riset di Indonesia menunjukkan bahwa 44% berpendapat bahwa mobil listrik itu keren dan trendy. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa sebanyak 58% percaya bahwa biaya perawatan mobil listrik jauh lebih murah daripada mobil konvensional. Penelitian yang lain berharap agar pemerintah dapat menyediakan infrastruktur serta kebijakan terkait mobil dan kendaraan listrik lainnya. Dan penulis sepakat menggunakan free trials untuk mobil listrik ini karena dengan begitu para konsumen akan tertarik dan semakin yakin untuk membeli produk yang dimana memberikan edukasi terlebih dahulu setelah dilakukan free trials oleh konsumen pada saat di showroom di mana tempat penjualan dilakukan. Kemudian penulis juga menawarkan jenis promosi penjualan lain jika jenis free trials tidak memungkinkan, yaitu jenis POP atau lebih dikenal dengan point of purchase displays, yang dimana memiliki tujuan yang sama dengan free trials, yaitu mendorong konsumen untuk mencoba produk, memberikan in-store support untuk alat promosi yang lain karena mengingat mobil listrik ini memang sebuah produk yang baru, sehingga jenis promosi penjualan ini sangat cocok meskipun memiliki kelemahan sulit meminta pengecer untuk menempatkan produk pada tempat yang ramai dilalui pelanggan. Untuk kesimpulannya, kami menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan data 44% menganggap bahwa mobil listrik cukup keren dan trendy. Dan di penelitian lainnya, 58% menganggap bahwa biaya perawatan mobil listrik lebih murah jika dibandingkan dengan mobil konvensional. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kami memasarkan produk dengan konsumen yang tinggal di kota-kota besar yang di Pulau Jawa yang memiliki tingkat perekonomian atas serta memiliki kesadaran kelestarian lingkungan. Dan yang kedua, untuk komunikasi integrasinya kami sepakat menggunakan sebagai berikut. Yang pertama, tipe produk dan pasar kami menggunakan pasar bisnis. Dan yang kedua, untuk strateginya sendiri push versus pull strategi kami menggunakan pull strategi. Dan yang ketiga, untuk kesiapan konsumen kami menggunakan mulai dari direct marketing, personal selling hingga dengan promosi penjualan. Dan yang terakhir, di tahap siklus hidup produk kami menggunakan jenis free trials dengan alternatif jenis lain POP display atau yang lebih dikenal dengan point of purchase display. Sekian
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.